Join Herba. Pemirsa, kita masih di diskusi anggaran siluman, siapa hantunya. Pak Dirjen boleh terusin. Tapi lebih Baik, izin kami melanjutkan. Jadi tertanggal 17 Juni UAPPAS ke DPRD disampaikan. Sayangnya waktu itu masih bersifat gelondongan, belum terinci dalam bentuk program dan kegiatan. Atas dasar kesepakatan itu tentu dia harus berorientasi kepada RPJPD, KPRKPD dan seterusnya. Normanya setelah disepakati harus keluar surat edaran kepala daerah tentang penyusunan RKA SKPD, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Anggaran SKPPKD, tadi yang sampaikan Pak Ucok. Harus ada. Maka normanya, setidak-tidaknya selambat-lambatnya minggu pertama bulan Oktober, waktu itu, 2014, RAPBD disampaikan kepada DPRD. Tapi DPRD waktu itu belum terbentuk karena tidak ada pimpinan, tidak ada kelengkapan dewan. Maka terkendalalah yang namanya APBD yang seharusnya dibahas 60 hari. Antara komisi dengan mitra. Itu normanya. Sekarang apa yang kita temukan dalam realita? Dalam realita ternyata 13 November baru revisi KUA PPAS ke DPRD. 9 Januari MOU baru ditandatangani. 12 Januari paripurna Raperda. 14 Januari betul tadi yang sampaikan pemandangan umum fraksi. Tanggal 20 Januari penyampaian jawaban gubernur. Bayangkan dengan tingkat waktu yang sedemikian rupa apa yang terjadi dengan pembahasan. Dan kemudian kami punya catatan pembahasan komisi-komisi terhadap Raperda APBD bersama mitra dan komisi hanya 2 hari. 20 sampai dengan 21 Januari 2015 yang normanya seharusnya 60 hari. Pertanyaan kita, bagaimana kualitas pembahasan yang kemudian yang kita jaga inilah dia. Apa dia? Antara yang tadi ditetapkan dalam KUA dan PPAS tidak boleh muncul lagi pada kemudian menjadi, mohon maaf, saya harus katakan tegas, yang namanya jaring aspirasi. Jaring aspirasi tidak berbanding lurus dengan dana aspirasi, mohon maaf. Itu tidak dibenarkan kalau dia tidak berorientasi pada KUA. Sayangnya KUA-nya masih gelondongan, dan inilah yang kemudian akhirnya disampaikan pembahasan RPBD kepada eksekutif tertanggal 22 Januari, kemudian paripurna persetujuan DPD terhadap APBD 27 Januari dan seterusnya sampai 27 Januari, maka sampailah kepada Menteri Dalam Negeri tertanggal 4 Februari. Tanggal 4 Februari tentu kita terima. Nah, setelah cermat kita dalami, ternyata apa yang kami temukan dengan surat tertanggal 6 Februari dengan amat menyesal harus kami kembalikan. Karena ini tidak sesuai dengan ketentuan. Undang-Undang Nomor 23 2014, PP 58 2005, Permendagri 13 2006 dengan segala turunannya. Apa saja? Banyak. Dan intinya format tidak lengkap, struktur tidak lengkap, tidak ada rincian objek belanja dan seterusnya. Tidak ada ringkasan objek, tidak ada rincian objek belanja. Karena ini menyangkut transparansi, menyangkut akuntabilitas. Benar yang tadi disampaikan teman Dewan. Kemudian tidak ada yang namanya RKA PPKD. Tidak ada dana perimbangan dan dana pendapatan hibah. Tidak ada belanja bunga, belanja bagi hasil, hibah, subsidi, bantuan. Tidak ada. Penerimaan pembiayaan dan seterusnya tidak ada. Ya, nggak apa-apa. Kami harus bicara apa adanya. Benar di eksekutif kami katakan, salah di legislatif kami katakan. Tapi yang hak kami katakan hak, yang tidak kami katakan tidak. Karena yang ingin kita kerjakan, mengerjakan sesuatu yang benar, dengan cara yang benar, yang amar ma'ruf nahi mungkar dan fastabiqul khairat serta husnul khotimah. Itu dia. Dari sana apa yang kami temukan, dengan amat menyesal ini kita kembalikan, ya, dengan format struktur lengkap dan seterusnya untuk diselesaikan pada tingkat saudara. Kira-kira gitu bunyinya. Ya, intinya begitu. Dengan dasar itu kami melakukan fasilitasi dan asistensi untuk mempercepat APBD. Intinya tidak boleh terkendala. Kami kirim tim untuk kami bimbing, fasilitasi. Sampai kemudian kami juga akomodasikan bagaimana membaca APBD itu melalui program e-budgeting. Sesuatu yang program yang mulia. Karena itu menyangkut transparansi dan akuntabilitas. Sudah kita akomodasi. Ya, kita fasilitasi, kita asistensi, kita supervisi dan seterusnya. Oke. Kemudian tertanggal 18, meskipun mohon maaf kami harus lupa, satu lagi. Tertanggal 5 Februari, memang ada surat keberatan dari pimpinan DPRD. Ya, kita tidak bantah. Kami juga tidak boleh digegabah untuk tidak menghormati apa yang menjadi pandangan DPRD. Harus kami hormati. Tetapi dengan dasar itulah maka kita kembalikan untuk dilakukan penyempurnaan dan seterusnya. Singkat kata, berhasil dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan sesuai ketentuan.
supaya kita mudah evaluasi. Maka disampaikanlah tertanggal 18 Februari sampai kepada kami diterima tertanggal 23 Februari yang sudah kami nilai pada saat itu disampaikan karena undang-undangnya bunyi begini. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, 3 hari disampaikan oleh kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Tentu pertanyaan menarik, Pak. Loh, ini yang mana? Soal itu dibahas atau tidak dibahas dan seterusnya itu bukan domain kami karena sudah kami ingatkan untuk itu lakukan untuk penyempurnaan. Tetapi yang kami pegang ada apa yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri, itulah yang menjadi mandatori kami untuk kami lakukan evaluasi. Sekarang evaluasi sudah terjadi dan kami sudah punya waktu 15 hari. Dalam rentang waktu 15 hari, dalam waktu 6 hari, dari 6.300 halaman RAPBD DKI, kami sudah bisa mengevaluasi sampai 112 halaman. Ya, di sana apa evaluasi? Tidak sesuai dengan kepentingan umum, tidak boleh tidak bertentangan kepentingan, bertentangan dengan undang-undang, apakah betul efektif, efisien, adakah azas kepatutan, adakah azas rasionalitas, kewajaran dan kepantasan dalam anggaran daerah. Apakah benar anggaran daerah ini berpihak kepada rakyat atau tidak? Itu kami punya kewenangan untuk melakukan evaluasi dan dalam batas itu kami bisa melakukan pengalihan, pemangkasan dan seterusnya. Hasilnya? Hasilnya belum. Karena kami harus lakukan klarifikasi, Bang Karni. Kami harus lakukan klarifikasi kepada 2 penyelenggara ini, kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sama-sama punya argumen, sama-sama punya kewenangan, sama-sama punya kewajiban, sama-sama punya tugas. Maka insya Allah besok dan Kamis, mohon maaf, saya minum dulu Bang Arni. Silakan tuh. Jadi harus kami lakukan klarifikasi melalui evaluasi. Mari kita manfaatkan proses klarifikasi itu antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap poin-poin dan substansi yang menjadi catatan evaluasi Mendagri. Kalau ada keberatan sampaikan, ada sanggahan sampaikan. Kami hormati semua dinamika. Tetapi tentu harus ada keputusan. Artinya setelah kami fasilitasi, kami mediasi, harus ada penyelesaian yang nanti kami punya waktu 15 hari untuk melakukan evaluasi, Bang Karni. 15 hari kami evaluasi, maka ini sudah hari ke-7, besok hari ke-8, hari ke-9, silakan berikan catatan apapun, mau setuju katakan setuju, mau tidak setuju katakan tidak setuju. Tapi Anda mereka punya hak. Kalau masih tidak setuju, apa yang akan dilakukan? Maka nanti kan 15 hari di Bang Karni. Iya, kan terbit keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap hasil evaluasi. Yang ruangnya nanti masih memberikan kesempatan kepada mereka berdua selama 7 hari untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan atas hasil catatan koreksi Menteri Dalam Negeri. Ruang mereka bahas bersama Badan Anggaran, wajib. Tidak perlu disedang paripurnakan, wajib. Nanti kalau toh ternyata kemudian mereka tidak sepakat, maka Menteri Dalam Negeri berdasarkan undang-undang punya kewenangan untuk mencarikan solusi di mana tidak boleh Pemda DKI tidak punya APBD. Karena kepastian pelayanan publik harus kita dahulukan, kepentingan publik pakai harus anggaran pakai pagu anggaran tahun sebelumnya. Baik, Bang Karni. cukup Pak Dirjen. Terima kasih. Sekarang kasih Pak Sutioso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pak Karni, saya terima kasih ya diundang. Dengan asumsi saya diundang ini adalah sebagai seorang senior. Iya. Ya. Saya menjadi gubernur 18 tahun lalu. Saya berkumpul dengan teman-teman dewan 10 tahun namanya. Barangkali itulah yang akan saya sampaikan nanti. Saya tidak akan masuk ranah politik, apalagi ranah hukum. Ya, karena itu kita tunggu sajalah, proses itu sedang berjalan. Saya mulai dari apa sih bedanya status DPRD pada saat Orde Baru dan reformasi. Saya gubernur yang mengalami ujungnya Orde Baru terus reformasi dimulai gitu. Dari kewenangan DPRD dulu kala itu tidak ada sama sekali. Jadi seorang eksekutif itu sungguh-sungguh powerful. Apakah tingkat wali kota, bupati, gubernur, apalagi kepala negara. Waktu itu kan Pak ya. Karena DPRD nggak difungsikan sama sekali. Nah itulah yang kita lalu mereform diri. Ya. Kemudian mereka diberikan kemenangan yang pantas. Ya, yaitu legislasi, membuat peraturan daerah untuk tingkat provinsi, lalu anggaran, dan yang ketiga adalah pengawasan. Gitu. Nah,
Bapak bisa bayangkan saat awal-awal itu diperoleh, ya. Jadi mereka pun secara psikologis euforia, ya, menggunakannya secara luar biasa terhadap eksekutif, ya. Kita ini dihajar setiap hari lah, gitu. Apalagi dulu ada namanya LPY, laporan bertanggung jawab setiap tahun. LPY itu belum saya bikin pun sudah diteriakin sama Kebon Sirih, nanti kita tolak itu LPY gubernur, gitu kan misalnya itu. Tetapi yang paling penting di sini adalah tetap berjalan aman, ya, selama 10 tahun. Nah, apa yang bisa kita tarik dari kemenangan DPRD ini? DPRD itu dengan undang-undang pemerintahan yang baru, reformasi itu adalah sejajar dengan eksekutif, Pak. Dia adalah mitra sejajar. Dia adalah mempunyai kedudukan yang sama dengan eksekutif. Kenapa ini saya garis bawah di sini? Supaya secara moral, ya, mereka berdua eksekutif legislatif paham tidak ada yang lebih superior, tidak ada yang lebih tinggi, gitu. Mereka sejajar. Dan mereka dua-duanya dipilih rakyat secara langsung sekarang ini. Mereka membawa amanah rakyat, ya. Dua-duanya ini eksekutif legislatif, urusan aku ini, kan, gitu, dengan segala kemenangan yang ada masing-masing. Nah, oleh karena itu kejadian ini tentu sangat memprihatinkan kita, gitu. Lalu saya akan singgung juga bagaimana sih mekanisme anggaran yang tadi sudah dibahas. Saya akan membahas sekilas saja karena ada yang ingin saya garis bawahi juga, bahwa proses anggaran itu bottom up, gitu ya. Mulai dari rencana musyawarah rencana pembangunan tingkat RT RW, terus naik ke kelurahan. Ini dikandung maksud untuk menyerap aspirasi masyarakat, kecamatan, kabupaten, kota, sampai provinsi. Pada saat sampai provinsi, gubernur itu masih mengundang berbagai komponen masyarakat, ormas, LSM, mahasiswa, pakar, tokoh-tokoh, gitu, untuk kita ekspos secara terbuka. Ini loh rencana kita di 2015 nanti, umpamanya ini 2014. Nah, masih adakah usul Anda, gitu kan, yang mewakili masyarakat Jakarta? Nah, setelah RAPBD ini jadi, Pak, itu kita kirim ke DPRD. Di sanalah dibahas oleh DPRD, yaitu antara komisi dengan dinas-dinas yang terkait, kan, gitu kan. Nah, disinilah yang saya katakan ada kerawanannya di sini, yang mereka bisa main mata. Jadi maksud saya begini loh, kecurangan yang dulu terjadi, mungkin sampai sekarang saya tidak tahu, kan, nanti kita buktikan aja. Itu bisa dilakukan bukan oleh legislatif aja, bisa oleh anak buah kita juga di Pemda. Mereka main mata juga bisa. Oleh karena itu, pada saat ini sudah dibahas, kewajiban masing-masing saya mengoreksi kepada anak buah saya. Kan draft itu saya akan dapatkan, dan kok ada proyek kayak gini, ini pantas apa tidak? Kok nggak sesuai dengan rencana program unggulan saya, misalnya kita anukan. Nah, diharapkan juga DPRD kepada komisi-komisi yang bersangkutan, ketuanya atau wakil ketua itu mengoreksi itu, gitu, Pak, ya. Nah, lalu ini diparipurnakan, lalu dikirim ke Depdagri, prosesnya seperti yang sudah kita dengar bersama tadi, gitu. Pastilah yang dikirim itu, yang kita kirim dulu, pastilah itu hasil paripurna, Pak. Dan draft paripurna, waktu bicara paripurna itu tidak satu. Semua pegang, bukan gubernur lalu ketua dewan aja, suruh peserta rapat itu bawa semua. Artinya mudah sekali dilacak sebenarnya. Inilah yang diusulkan. Jadi kalau ada perubahan belakangan pasti ketahuan dong. Pasti ketahuan. Nah, tapi sekali lagi saya tidak mau masuk ranah itu, ya. Yang paling penting sekarang, apa akibat daripada perseteruan ini, kan, gitu. Dipastikan kalau tidak segera berakhir, maka seperti bahasa beliau tadi, APBD kita tersandra. Sekarang sudah bulan Maret, ya, kita harapkan sesuai rencana beliau akan mengundang dua pihak. Karena kalau mengharapkan mereka ketemu dua pihak ini nggak mungkin lah, orang lagi seteru, kan. Karena itu harus ada orang yang memaksa, dan itu adalah Depdagri, sudah pasti. Sudah direncanakan beliau, dan itu harus putus segera. Andai kata putus bulan sekarang Maret April, Pak, ya, final gitu, sah. Lalu tidak serta-merta SKPBD ini bisa melaksanakan, karena harus melalui tender dan lain sebagainya, Pak. Kecuali yang ditunjuk langsung yang memenuhi kriteria lah itu, dan ini amat rawan. Nah, selalu ini jadi masalah, kan. Nah, SKPBD itu memerlukan waktu kira-kira 2-3 bulan, Pak.
masukan ke koran, kemudian kualifikasi peserta tender ya Pak. Proses tender lah 3 bulan. Berarti sudah Juni Pak. Bisakah eksekutif ini menghabiskan APBD tadi 73 triliun dalam waktu 6 bulan? Pasti tidak bisa. Apa yang akan terjadi ujungnya adalah anggaran tidak akan terserap dalam jumlah yang sangat besar. Walaupun tidak hilang, kita gulirkan lagi. Nah karena itulah kita suka kaget-kaget. Kok cepat sekali ya? Tahun pertama saya 1,7 triliun dulu. Oji Bowo nganti saya 21 triliun. Pak Jokowi datang 50 triliun. Ahok datang 73 triliun. Bukan PAD yang hebat itu tadi, padahal gulirkan yang nggak habis itu tadi. Jadi nanti kalau tahun ini Pak ya tidak terserap besar, mungkin bisa mendekati 100 triliun. Hebat banget itu APBD kita. Nah, artinya apa? Kita banyak uang, pembangunannya sangat minim. Pasti teriak semua. Rakyat Jakarta tidak mau mencari alasan aku soalnya nggak harmonis dengan antara eksekutif. Yang mereka nggak mau tahu, Pak. Nah, oleh karena itu sebagai penutup tidak ada cara lain. Ya, secara moral harus mengerti bahwa antara eksekutif legislatif itu seperti mata uang ini Pak Karni, ya kan, ini 200 perak, bukan uang 200 perak kalau nggak ada gambar Garuda, bukan 200 perak kalau nggak ada tulisan 200 rupiah, sama dengan pemerintah daerah, itu bukan pemerintah daerah kalau nggak ada eksekutif, tidak pemerintah daerah kalau nggak ada legislatif. Mereka harus paham, mereka harus setiap kali rangkulan, bukan kompromi untuk dirinya atau kelompoknya, tetapi dengan jiwa dan semangat musyawarah untuk mufakat. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan Pak. Gitu Pak ya. Jadi ini adalah sebagai pesan ya seorang senior kepada adik saya, apakah itu di eksekutif maupun legislatif ya, bahwa kita membawa mandat dari rakyat yang harus kita pertanggungjawabkan. Mereka tidak mau mencari alasan apapun sehingga nggak terurus, dan ini tidak boleh berlanjut. Ini adalah pelajaran dan terakhir. Untuk tahun berikutnya mereka harus selalu damai. Dalam arti yang positif. Bukan damai untuk kompromi, memperkaya diri. Terima kasih Pak Karni. Baik. Baik, Bang Yos. Sekarang Egi deh. Terima kasih Datuk Karni Ilyas. Sebetulnya saya makin takut kalau dipanggil ke ILC ini. Karena makin lama itu makin berat. Kita harus menemukan hantu malam ini, ya kan? Dan tadi sudah diawali oleh senior kita, Babe, yang mulai dengan pengantar soal tapekong dapur dan lain segala macam. Jadi makin lama ini makin berat. Tapi kalau boleh sedikit saja ke bagian komunikasi, walaupun karena banyak sekali yang bilang ini bukan persoalan hukum, ini lebih pada persoalan komunikasi dan lain-lain. Nah, kalau secara sekilas, ini kelihatannya ya dari apa yang dijelaskan tadi, sayang Pak Ahok tidak hadir ya. Kalau Pak Ahok hadir kita dapat informasi tangan pertama. Ini kelihatan seperti orang yang mula-mula sedang marah-marah, lalu mesra sekali pacaran, lalu tiba-tiba marah-marah lagi dengan sangat dahsyatnya begitu ya. Nah itu yang kita tidak tahu gitu. Nah marah-marah yang belakangan ini dahsyat sekali. Sampai sempat melihat-lihat penjara dan bilang penjara cukup luas loh buat teman-teman DPRD ini gitu ya. Sudah lama juga kita nggak bayangkan DPRD masuk penjara rame-rame kan, sudah agak lama itu peristiwa sebelumnya gitu. Nah sementara pada malam ini kita lihat Pak Haji Lulung ini yang biasanya saya bayangkan Pak Haji Lulung ini kan gagah perkasa ini ya. Tiba-tiba dia bisa bilang agak memelas bahwa kami ditipu katanya. Itu ya, coba bayangkan ya. Sementara Pak Ahok antara lain bilang DPRD ditipu gitu. Jadi DPRD ini penipu kayak kira begitu ya. Jadi malam ini kita seperti sedang membahas penipu yang tertipu kayak kira begitu ya. Jadi ini ada masalah loh ini. Maksud saya, nah sekarang kita balik. Yang pertama berkali-kali dibilang soal e-budgeting ini ya. Dalam bayangan kami untuk komunikasi, e-budgeting itu adalah kolom-kolom yang tadi sebetulnya sudah banyak dibahas, yang pasti menyediakan juga di sebelah kanannya itu ya kesempatan untuk diskusi. Jadi walaupun itu untuk menjamin transparansi pada bagian tertentu, misalnya dia tadi sebut jaring aspirasi, ya kan? Sudin-sudin menanyakan siapa yang butuh alat apa, atau yang butuh melaporkan kepada Sudin ke SKPD dan selanjutnya sampai dibahas di DPR. Bahkan menurut saya ketika pembahasan di DPR pun mestinya ada kolom tertentu yang bisa untuk ya menjadi bahan diskusi antara DPR dengan
gubernur atau dengan eksekutif. Saya nggak bisa bayangkan loh, Ucok tadi mulai menceritakan apa yang terjadi. Bagaimana legislatif DPRD dengan gubernur misalnya hanya menetapkan secara gelondongan, tapi di dalam otaknya masing-masing itu bisa berpikir tentang satuan yang berbeda dengan angka yang berbeda-beda. Lalu mereka sepakat lagi. Wah, itu dahsyat. Belum ada ilmu komunikasinya itu ya. Jadi orang masing-masing ngebayangkan ini nanti kira-kira 330 miliar. Yang satu ngebayangkan, oh seluruh kecamatan dapat, seluruh sekolah dapat. Yang satu ngebayangkan, enggak, cuma 55 lah dengan harga 6 miliar misalnya. Itu saya nggak bisa bayangkan ilmu itu bisa bersatu sampai akhirnya muncul angka yang dikirimkan ke misalnya ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, pada bagian lain malam ini saya harus mengakui bahwa saya pada waktu datang saya agak bias. Saya itu pengagum Ahok, ya. Saya bilang saya agak bias. Kenapa? Karena menurut saya Ahok ini punya banyak kekuatan. Yang pertama, kredibilitas. Saya sering menganggap Ahok itu sebagai bapak pembuktian terbalik. Dia kalau datang malam ini, dia pasti bilang sama kita semua, apalagi kepada teman-teman DPRD, lu orang ya, mau lawan-lawan gua ya, lu orang tunjukkan dulu uang lu asalnya dari mana, berapa pajak lu, dan bagaimana cara memperolehnya gitu. Baru lu lawan gua misalnya ya. Jadi sudah terbentuk di tengah masyarakat kita bahwa ini adalah bapak pembuktian terbalik dengan kredibilitasnya. Lalu ditambah dengan prestasinya, kemudian disebut-sebut sebagai tokoh kebinekaan. Nah, kelemahan teman-teman di DPRD ini, walaupun tadi penjelasannya ditambah dengan penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri, menurut saya logis sekali. Agak merubah konstelasi saya ya tentang apa yang sedang terjadi di DPRD DKI dengan APBD kita pada saat ini. Agak merubah konstelasi saya. Tapi ketika ini sampai misalnya ke media sosial ataupun misalnya media arus utama kita, teman-teman DPRD ini kalah terus. Kalah. Bahkan tidak sedikit akademisi misalnya yang muncul langsung mengatakan, ayo kita bela gubernur kita dari, Bapak tuh istilahnya sekarang pembegal. Iya kan, begal-begal APBD, kayak kira begitu loh. Bapak dapat istilah baru lagi loh Pak, begal APBD misalnya gitu. Nah kalau begitu bagaimana menyelesaikannya? Saya agak kurang setuju kalau misalnya kita langsung membuat keputusan malam ini tanpa tadi ya kita dengar secara detail apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen Anggaran Keuangan Daerah itu, dikaitkan dengan apa yang mau kita tempuh. Kalau misalnya kita mengatakan akan difasilitasi untuk kompromi, saya khawatir ini seakan-akan yang tadi dari pacaran marah-marah karena kepentingan-kepentingan ya. Jangan-jangan yang dimaksud ditipu itu Bapak pernah dijanjikan sesuatu misalnya gitu ya. Kalau Pak, yang penting saya jadi gubernur deh, Bapak bantu apapun deh, nanti gampang kita atur gitu. Lalu sesudah jadi Bapak tidak dikasih itu, lalu Bapak marah-marah misalnya. Jangan-jangan seperti itu orang bayangkan misalnya. Tetapi kalau untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, maka menurut saya jalan terus Pak. Saya mengatakan lebih bagus jalan terus. Ya kan? Yang ini kan sudah dilaporkan, ini sudah dilaporkan ke KPK. Ya, dilaporkan ke KPK. Untuk, cuma ini yang dilaporkan ke KPK ini Cok, anggaran siluman 2015 ya. 14. Enggak, yang ke KPK 14 atau 15. Karena kita dengar di luar yang 2015 yang dilaporkan. Kalau 2015 itu percobaan korupsi ya. Nah, kalau iya dong, kalau 2015 yang dilaporkan percobaan korupsi. Baru niat. Baru niat ya, percobaan korupsi. Tapi kalau yang 2014 ini seru betul, seru. Nggak apa-apa dilaporkan juga ke KPK supaya kita tahu persis siapa yang betul-betul terlibat, bagaimana proses lelangnya, siapa yang melakukan gitu. Kalau tidak, nanti kita seperti mengkompromikan ini, apalagi mengharapkan mediasi dari Kementerian Dalam Negeri, lalu masalahnya hilang. Padahal Bang Kardi kalau dalam acara-acara ini mencari tahu siapa hantunya ini, kan sering terjadi begitu kan, orang dibiarkan menunjukkan adu nyalinya, lalu nanti siapa yang takut melambai, menyerah gitu ya. Nah, kita lihat teman-teman Nasdem sudah melambai ini ya, itu udah mulai melambai, menyerah gitu ya. Nanti kita lihat fraksi mana lagi yang melambai menyerah misalnya. Tapi dengan alasan masing-masing. Jadi kita perlu tahu di ujungnya nanti apakah betul Pak Gubernur kita, Pak Ahok, yang bisa menunjukkan bahwa ini 55 UPS itu ternyata
memang kacau baik penerimanya maupun pemenang tendernya ataupun nggak lelang ya pakai LKPP ya, katalog misalnya. Itu biar kita tahu persis siapa. Pada bagian lain, ini juga bisa menghindarkan DPRD dari yang disebut tadi delegitimasi terhadap DPRD secara keseluruhan. Ya. Nah untuk Pak Ahok, saya tetap ingin mengatakan kalau mau menempuh jalan lain tentu terserah Pak Ahok juga. Bisa juga kan menempuh jalan lain, datang ke teman-teman DPRD dengan melakukan ya seperti tadi lah, mengemong ya, dengan mengatakan, ayo teman-teman DPRD, ini kita sudah berkonflik begitu panjang, apa yang bisa kita lakukan bersama nih, ya demi kebaikan. Pilihannya ada dua, tetapi kalau Sebastian Salang dan saya malam ini mengatakan mendingan tuntas, dituntaskan, bisa ke KPK, bisa ke kepolisian, dan kalau Pak Ahok memang benar, maju terus Pak Ahok, tunjukkan bahwa jangan sampai ada lagi di 2015 ada lagi loh UPS yang sekali lagi masuk ke berbagai sekolah, kecamatan. Mereknya pun aneh-aneh. Bukan merek-merek yang biasa kita dengar secara nasional atau internasional, tapi Ling Dong Dong Ling dan lain sebagainya. Gitu. Terima kasih Bang Karni. Baik, kita lihat.